Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Oktarina. Saya dari Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya PPG Prajabatan Gelombang 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Indonesia topik 4. Pancasila telah menjadi entitas sekaligus identitas dari bangsa Indonesia, di mana entitas merupakan ciri khas tersendiri yang mengandung nilai-nilai keberagaman di dalamnya. Sementara, identitas bangsa Indonesia merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur budaya, cita-cita, dan harapan bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai pondasi dan norma berperilaku sebagai manusia Indonesia. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa di mana Pancasila mampu memberikan petanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat Indonesia. Relevansi Pancasila sebagai identitas bangsa pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pancasila harus diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia melalui pendidikan. Upaya pewarisan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila yang dilaksanakan dalam pendidikan formal, yaitu sekolah. Melalui pendidikan abad 21 yang berpihak pada peserta didik, artinya pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan karakter peserta didik dan sesuai dengan kecakapan yang harus dimiliki peserta didik pada pendidikan abad 21, yaitu yang pertama berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kreatif dan inovatif, dan yang keempat yaitu kolaborasi. Pembelajaran pendidikan abad 21 dalam mencapai kecakapan yang harus dimiliki peserta didik berisikan implementasi karakter dan nilai Pancasila sebagai identitas manusia Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan melalui kolaborasi, peserta didik dapat kebebasan dalam berpendapat, menawarkan ide-ide kreatif, bermusyawarah untuk mendapatkan solusi terbaik melalui komunikasi yang sopan dan santun. Relevansi Pancasila sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila di dalamnya berisi karakter-karakter yang merujuk pada Pancasila, memberikan implikasi terhadap ketahanan pribadi siswa, di mana profil pelajar Pancasila ini mengarahkan siswa menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan Pancasila yang terangkum dalam sebuah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut strategi mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21. 1. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa serta menerapkan salam senyum sapa. 2. Memutar film dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat peserta didik. 4. Menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik seperti gotong royong, buang sampah, piket, dan sebagainya. 5. Membuat penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian, seperti membatik, observasi di museum, studi kasus mengenal fenomena alam, dan lain sebagainya.